Itu sebabnya kenapa surat Yasin ini Allah turunkan menjawab dari ketidakpercayaannya, ingkarnya orang-orang kafir terhadap kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Wadimuka dan agamamu itu dinul haqqi adalah agama yang hak, agama yang benar. Wal islami dan agama Islam. Wal kufar dan orang-orang kafir itu ala dinin, yaitu pada agama batilin yang batil, yang salah. Jadi batil itu bisa dimatai, batil itu sesuatu yang tidak sesuai, batil itu yang salah. Fa'ikila, maka jika dikatakan aqsamallahu, telah bersumpah Allahu Allah bi anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu minal mursalina, sebagian dari para utusan, para rasul. Fa'in kana, maka jika ada hadal qasd, ini sumpah lil kufari, bagi orang-orang kafir, bi ayyusaddiqu, supaya orang-orang kafir itu membenarkan bi anna Muhammadan, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itulah minal mursalina, ya, itulah minal mursalina, bahasa bagian dari para utusan, para rasul. Fahu, maka mereka itu la yusaddiquna, tidak membenarkan, tidak percaya. Wa in kana, dan jika ada bagi orang, jika ada sumpah bagi orang muslim bi ayyusaddiqu, yaitu dengan membenarkan orang muslim bi anna Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, itu sebagian dari rasul. Fahu, maka orang muslim yang yusaddiqunahu, yang membenarkan itu bila qasami, dengan tanpa sumpah. Fama faidatul qasami, maka apa faedah dari sumpah tersebut? Ya kan, sumpah kan, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah utusan. Memang sebagian dari utusan. Apa ujiba, maka dijawab bi annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala aroda, itu menghendaki ayu akidah, mentaukidi, menguatkan kalamahu, dengan firmannya tadi, dengan ucapannya tadi, lil mukirina, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang enggak percaya. Fal qasam, itu kan qasam disebut artinya sumpah. Fal qasam, maka adapun sumpah itu bagian dari minat ta'kidi, dari takkid. Jadi ada yang mentakkidkan, menguatkan, seperti inna, itu namanya sesungguhnya, itu menguatkan. Innaka, sesungguhnya engkau, sesungguhnya, artinya benar-benar adalah sebagian dari para rasul. Falidzalika aqsamallahu, maka telah bersumpah Allah Ta'ala yang maha mulia, bihi, dengan sumpah tersebut, li hujjatin, sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai hujjah. Apa? Tanzilah. Terus tadi kita baca surat yang intinya ala siratal mustaqim.
Terus tanzilal azizir rahim. Nah itu hujjah tanzila terhadap Al-Quran yang diturunkan. Tanzilal azizir rahim. Tanzila itu adalah Quran yang diturunkan. Fa'id quri'a bin nasri. Nah ini membahas tentang nahwunya, tentang ilmu alatnya. Fa'id quri'a maka jika dibaca lafaz tanzila bin nasri dengan nasab tanzila, itu yang kunu maka jadilah nasbuhu nasabnya lafaz tanzila bil fi'lil mahlubi dengan fi'il yang dibuang. Fi'ilnya dibuang namanya fi'il mahlub. Fataqdiruhu maka kira-kira dari fi'il mahlub tersebut apa? Iqra tanzilal azizi, yaitu bacalah apa? Tanzilal azizi, bacalah Al-Quran, yaitu yang diturunkan Al-Azizi, zat yang maha perkasa, gagah. Jadi tanzilal azizir rahim. Ingat bacanya jangan tanzila pakai zai. Tanzila maknanya turun, artinya Al-Quran yang diturunkan, zat yang maha perkasa. Nah kalau dalam belajar sampai belajar nahwunya sampai dengan kok tiba-tiba ada lafaz tanzila, mana ini fi'il, fa'ilnya mana? Nah ini dia mahdhuf, dia dibaca nasab karena fiilnya mahdhuf mengira-ngirakan lafaz. Ini dia mahdhuf, dia dibaca nasab karena fiilnya mahdhuf mengira-ngirakan lafaz. Al-munazzalah akan Al-Quran yang diturunkan minal azizi, dari zat yang perkasa, ar-rahimi yang maha penyayang. Ya. Jadi iqra al-munazzala minal azizir rahim wa in quri'a bir-raf'i. Nah, boleh ternyata kalau dibaca tanzilu boleh, dibaca tanzilan boleh, mengira-ngirakan fi'il yang dibuang. Kalau dibaca rofa wa in quri'a, dan jika dibaca lafaz tanzilu birraf'i dengan rofa, yakunu maka jadilah lafaz tersebut itu khobaran, menjadi khobar lil mubtada'in, bagi mubtada mahdhufin yang dibuang. Berarti itu mubtadanya dibuang, lafaz tanzilu menjadi khobar. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilul azizir rahim. Kalau dibaca tanzilu bukan tanzilah, ada alasannya. Kalau dibaca tanzila mengira-ngirakan fi'il yang mahdhuf. Kalau dibaca tanzilu mengira-ngirakan mubtada yang mahdhuf. Ai hadzal Qur'an, mengira-ngirakan hadza. Cuma yang dipakai umumnya dibaca nasab. Berarti dia menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, yang mahdhuf.
Al-Munazzal alaika biwasitati yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Minallahi dari Allah al-Azizi yang maha perkasa, al-Ghalibu yang mengalahkan, al-Muntaqimu yang menyiksa, minal asyi dari orang yang maksiat. Maksudnya Allah itu maha perkasa, nyiksa orang yang berbuat maksiat. Ar-Rahimi yang maha penyayang, limuti'ina bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang taat. Bahasa Indonesianya muti'in, orang-orang yang taat, padahal dia taat ya. Bahasa Arabnya taat, taat itu patuh, muti'in orang-orang yang taat ya. Kita disebut taat. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab ya, taat, taat. Faqra maka bacalah oleh ya Muhammad, hai Muhammad, hadzal Qur'an, ini Qur'an, lil munkirina bagi orang-orang yang ingkar, yang enggak percaya, hatta yasma'u sehingga mereka mendengar kalami akan firmanku, wa yakhafu dan mereka pada takut, minni dariku, wa yajibu dan mereka pada datang, ilal insyafi kepada kesadaran insaf. Insaf itu insaf ya, insaf pakai shod, kemudian bahasa Indonesia jadi insaf, insaf gitu ya, maksudnya sadar. Nah, insaf ini bahasa Arab dijadikan artinya sadar. Baca itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya akan kerasulanmu, yang tidak akan percaya akan kenabianmu, bacakan surat Yasin ini yang telah diwahyukan oleh Allah melalui para malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa ditundiro? Litundiro qauman ma undiro aba'uhum, litundiro pakainya la. Ayo litundiro la 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 tanzilal azizir rahim. Ayo Zai Zai Zazi Zu Bazu Zan Zani Zazna Minal Muzni Muzazan Zani Zan, bukannya Ja tapi Zai. Lali Lu Balu Zan Zani Zazna Minal Muzni Muzazan Zani Zani tak ditundiro, jangan ditunziro, ditundiro qauman ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Ditundiro supaya memberi peringatan, supaya memberi peringatan kauman kepada kaum ma'udhiro yang tidak atau belum diberi peringatan, aba'uhum siapa yang belum memberi peringatan oleh bapak-bapak kaum tersebut, orang-orang tuanya, bapak-bapaknya nggak diberi tahu. Alamun ditaknil. Nah ini namanya tafsir. Biasanya tafsir itu menjelaskan mulai dari arti makna secara bahasa, kemudian menjelaskan dari struktur bahasa secara ilmu alat atau nahwu.
Jadi dipretelin tuh, dipecah-pecah, dijabarkan. Kalau tadi kita baca tanzila, kedudukannya jadi apa dan seterusnya. Nah sekarang litunziro. Nah alamnya itu lam apa? Alam ta'lilu. Lam tersebut adalah taklil sebagai elat, sebagai alasan bagi lafaz tanzil, lafaz tanzil tersebut. Artinya diturunkannya ini adalah supaya memberi peringatan. Ya. Kila dikatakan fama, maka apakah fima pada lafaz ma'unziro itu linnafi, untuk nafi, menafikan, mentiadakan, alam tanzir, yaitu tidak memberi peringatan abahuhum, bapak-bapak mereka, al-aqrabuna, yang mereka yang dekat semua. Ya, jadi orang-orang tuanya mereka itu bapak-bapaknya enggak memberi peringatan. Ditatawuli karena namanya masa fatrah. Muddatil fatrati, masa putus kerasulan. Jadi dari Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa itu siapa? Isa putra Maria. Nah ini fatrah semenjak Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian berapa ratus tahun sampai dengan ke Nabi, itu disebut dengan masa fatrah sebelum ada kenabian. Nah ini wakilah dimakna sebelum Nabi diutus dan setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, itu namanya masanya masa fatrah, masa kekosongan dari risalah kenabian yang zamannya cukup panjang. Wakilah dan dikatakan mabi makna ladzi, dikatakan dengan lafadznya tadi itu alladzi ayyatunzira qauman, yaitu supaya memberi peringatan pada kaum alladzi yang diberi unzira peringatan bihi dengan abauhum oleh bapak-bapak mereka. Fahum, maka mereka itu kaum tersebut ghafiluna, pada lupa. Dulu zaman Nabi Isa sudah ada itu tentang akan adanya kenabian, akan adanya Rasul. Sudah ada, itu disebutkan dalam kitab mereka. Nanti akan ada yang namanya Ahmad atau Muhammad akan jadi nabi dan terakhir. Cuma begitu diketahui nabi berasal bukan dari keluarga, dari keturunan mereka itu ingkar, bahkan melupakan tentang ada risalah kenabian setelah Nabi Isa. Sehingga itu tatkala Nabi berdagang pada usia berapa? Di tahun, kemudian bertemu dengan pendeta. Nah di sana dikatakan beliau yang membaca Injil awal itu melihat ciri-ciri kenabian pada waktu itu masih disebut teman Muhammad. Nah ini disuruh pulang, ini akan tahu ciri-ciri kenabian. Dan ini tidak diceritakan, dipungkiri bahwa kenabian itu, makanya disebut mereka nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan, padahal sudah ada penjelasannya di kitab-kitab terdahulu. Cuma orang-orang tua mereka tidak menjelaskannya. Fahum ghafilun, mereka itu pada lupa anil imani, dari iman, warusdi, dan petunjuk, yaitu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, anzalna,
kami telah menurunkan ilaika kepadamu hadzal qur'ana ini Quran tukhawwifa khawwafa yukhawwifu tukhawwifa ditukhawwifa supaya khawf itu kan takut. Menakuti bihi dengan agar kau pada kaumnya, menakuti ya, takut kemudian menakuti, jadi bahasanya engkau supaya kamu itu menakuti kepada kaum al-qaum alladzina lam yukhawifu, yang mana kaum tersebut itu tidak merasa takut. Wal muradu, jadi hai Muhammad, aku telah menurunkan kepada Quran ini untuk menakuti kepada kaum yang tidak merasa takut. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan minal qaumi, dari kaum itu adalah kaum Quraisy. Jadi gak takut dia, gak percaya bahwa Nabi Muhammad, mereka ingkar bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi dan juga rasul. Li'annahu, karena sesungguhnya min zaman Ismail, dari mulai zaman keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, ila zamanika, sampai dengan ke zaman kamu, maja'ahum, tidak datang kepada kaum nabi wala rasul, dan juga tidak ada rasul. Li'annahu, maka sesungguhnya mereka itu ghafiluna, melalaikan. Ya, fahum ghafilun ini lagi membahas mengenai arti fahum ghafilun. Artinya ghafil itu lupakan. Karena sejak zaman Nabi Ismail dikatakan itu tidak ada nabi dan juga tidak ada rasul. Mereka lupa, la ya'rifuna, mereka tidak mengetahui dinan agama wala syariat, dan tidak mengetahui syariat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, dan sesungguhnya sungguh telah hak, ya, kalimat azab, telah nyata al-qawlu, kalimat atau perkara azab, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka itu dari kaum, fahum, maka mereka itu la yu'minuna, tidak beriman. Udah jelas kalimat azab, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, ay wajabat, yaitu ditafsirnya adalah, yaitu maksudnya wajabat kalimatul azabi, telah wajib kalimat azab ini, kalimat siksa ini, ala aktsarihim, atas kebanyakan kaum, ya. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala alimah, telah mengetahui bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah, al-azali, pada zaman azali, pada zaman belum diciptakannya manusia, pada zaman dulu azali, itu Allah telah mengetahui dengan ilmunya, anna aktsara, sesungguhnya kebanyakan, aktsar Quraisy, kebanyakan orang Quraisy, itulah yu'minuna, tidak beriman, billahi, kepada Allah, wa risalati Muhammadin, dan kerasulan Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi. Ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Utbah, dan Utbah, wa Syaibah, dan Syaibah, wal Mughirah, dan Mughirah, wa amsalihim, dan sebangsa dengan mereka, dan seperti Abu Jahal dan Syaibah. Fal khitab, maka yang dikhitab, yang dijadi sasarannya, fi haqqi haula'i, bagi hak mereka itu semua adalah tadi yang orang kan mau beriman, gak percaya akan kenabian,
seperti Abu Jahal. Haula'il asyiya, mereka itu adalah orang-orang yang asyiya, yang celaka. Asyiya itu jamaknya syaqiyun, celaka. Maka tadi kita doa, wala taj'alna, dan jangan jadi doa tadi doa kamilin tuh. Wala taj'alna, dan jangan jadikan kami minal asqiya, dari orang-orang yang celaka, mardudi, dan yang tertolak. Harus bacanya jangan asqiya, pakai syin, asqiya mardudi, orang-orang yang celaka dan tertolak. Ditakidi supaya mentauhidi, menguatkan hujjah dalil. Lali tolabil imani, bukan untuk mencari keimanan. Apa sih khitab ini? Kan sudah dikatakan dalam surat Yasin tadi kita baca, fahum laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah nyata kalimat ajab atas kebanyakan kaum, yaitu mereka tidak beriman. Yaitu Allah telah tahu. Ada zaman azali seperti Abu Jahal, Syaibah dan Mughirah itu tidak beriman. Khitab ini yang dimasukkan adalah untuk menguatkan hujjah bahwa mereka itu memang tidak beriman, bukan untuk mencari keimanan, bukan. Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mulia, alimah, mengetahui, annahum, sesungguhnya mereka itu, yaitu Quraisy, kafir Quraisy, min ahli tauhid, dari ahli tauhid, wal imani, dan iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal arqani fahum muqmahun. Kadang-kadang masih banyak yang salah. Al-ghaib ada pantulannya, ada pol-polahnya. Harusnya nggak ada pantulan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal arqani fahum muqmahun. Bukan hun, ya. Ini inna, sesungguhnya kami ja'alna, telah menjadikan kami fi a'naqihim, pada pundak, pada pundak kaum, pundak aghlalan, yaitu belenggu. Fahiyya, maka belenggu tersebut, ilal arqani, sampai dengan dagu, fahum, maka mereka itu kaum muqmahun. Apa? Muqmahun begini, dangkal, bertengadah, ya. Dangkal, ya. Jadi karena pundaknya, ya, kemudian itu berbelenggu sampai dengan dagunya, jadi begini. Nah, kayak orang kayak jadi begini. Nah, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal arqani fahum muqmahun. Ay rafi'una, yaitu mereka mengangkat ru'usahum, kepala mereka, ghatuna, sambil
mentajamkan absarahum penglihatannya. Jadi palanya diangkat, kemudian matanya merem. Li'anna umudal ghilli, karena sesungguhnya umud tiangnya belenggu itu fi unukil maghluli, itu pada pundak orang yang diikat. Jadi belenggu itu diikat. Jadi ada begitu diikatnya. Matanya, kepalanya ke atas, matanya merem. Nah, begitu. Di anna fi unukil maghluli yadkhulu, yang belenggunya masuk tahta zaknihi, di bawah dagunya. Oh, berarti dia belenggu itu yang kayak zaman dulu itu dirantai sampai ke bawah dagunya, tangannya diikat begini ke belakang. Ya. Fayamna'uhu, maka tercegah atau menolak akan belenggu tersebut khafdur ra'sihi, oleh merendahkan kepalanya. Jadi karena dia di belenggu leher begini, ini di bawah dagu nih, jadi dari tangan sampai ke bawah dagu. Nah kalau dia duduk itu gak bisa, karena lehernya sudah terbelenggu. Zaman dulu kan sampai leher di rantainya. Nah itu fi unukil maghlul, jadi gak bisa. Fayamna'uhu, maka gak bisa menurunkan kepala. Wahadihil ayatu, dan bermula ini ayat ala sabilit tamsili, yaitu atas jalan tamsil, contoh. Liman, bagi orang lain minuna, yang tidak lain minu, yang tidak beriman billahi, kepada Allah. Wa yatakabburna, dan sombong takabur, biman, kepada orang kanat yang yaduhu, yang jadi akan tangannya itu ila unukihi, diletakkan pada pundaknya. Nah, jadi ini contoh orang yang terbelenggu ini, orang yang tidak beriman kepada Allah dan takabur. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa rafa'a ra'sahu, dan mengangkat kepalanya ila samai, kepada langit. Walam yaro, walaupun kepalanya keangkat ke langit, tetapi walam yaro, tidak bisa melihat syai'an, sesuatu. Yang merem matanya. Hiya akhbarun, ini adalah berita ahwalul kufari, tentang cerita atau perihal keadaan orang-orang kafir fi jahannam, pada neraka jahannam. Ini contoh atau perumpamaan atau tafsir yang disebut dari ayat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Satu ayat lagi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini, dari antara tangan-tangan mereka atau hadapan mereka, hadapan kaum tersebut kami jadikan saddan, suatu saddan itu satu penghalang. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, dari depan mereka ada penghalang. Wa min khalfihim, dan dari belakang kaum tersebut saddan, penghalang. Fa aghshaynahum, maka
maka kami menutup fa'arusyainahu kepada mereka, fahum maka mereka kaum tersebut itu la yusiruna tidak bisa melihat. Wajahnya kami jadikan di aini-ainihim depannya ada menghalang, ada ditutup ya, belakangnya juga ditutup. Nah jadikan mereka depan belakang, ke depan nggak bisa, nggak tahu, ke belakang juga nggak bisa, dikasih menghalang. Nuzilat hadir ayat, diturunkannya ayat ini fi riwayati dalam satu riwayat di haqqi Abu Jahal pada haknya Abu Jahal wa sahibihi dan sahabat atau teman-temannya Abu Jahal min Bani Mahzum dari Bani Mahzum wadzalika dan itu juga riwayat anna Abu Jahal sesungguhnya Abu Jahal dan keluarga itu halafa telah bersumpah ya, sumpahnya Abu Jahal, lain ro'aitu andaikan aku melihat Muhammad Nabi Muhammad yusolli ya, salat Nabi Muhammad la ardokhatna maka sesungguhnya aku akan dokhok memukul roksahu kepalanya Nabi Muhammad bil hajari dengan batu. Jadi pokoknya kata Abu Jahal sumpah kalau lihat Nabi Muhammad itu sholat ya, maka saya akan pukul kepalanya dengan batu. Fa'atahu maka Abu Jahal mendatangi Nabi, mendatangi Muhammad, wahwa dan Nabi itu yusolli dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sedang sholat. Falamma rafa'a maka ketika mengangkat tu Abu Jahal mau mengangkat al-hajar batu salat maka terurai, salat maka pecah yaluhu tangannya Abu Jahal ila ukihi pada pundaknya, mungkin gitu kali ya, itu ya, jadi pada baru mau melempar begini nih, nah begini ila ukihi pada pundaknya wala siqaq dan nempel batunya apa al-hajar hajar nasib itu nempel. Jadi nempel di sini di pundaknya, batu mau lempar Nabi nempel di pundaknya, biyadihi dan tangannya. Falamma ada maka tatkala kembali kepada teman-temannya para sahabat wa akhbarahum dan mereka bercerita Abu Jahal itu menyeritai mengabari kepada sahabatnya, rekan-rekannya ini teman-temannya ro'a ya, bima ro'a dengan ro'a apa yang tadi Abu Jahal lihat, sakoto maka jatuh al-hajar batu. Itu dia nempel di sini, dia nggak jadi mau mukul Nabi, dia kembali ke teman-temannya, dia mau ceritain, itu batunya jatuh baru. Faqala maka telah berkata rajulun seseorang min Bani Mahzum dari Bani Mahzum, ana saya aku tuluhu akan membunuh Muhammad. Biar kata seorang laki-laki berdiri, biar saya aja yang bunuhnya itu Nabi Muhammad. Bihadal hajari dengan ini batu. Karena Abu Jahal tidak bisa, dari keluarga Bani Mahzum berdiri, saya yang akan bunuh dengan batu ini. Fa'atahu maka lalu pemuda tadi, seorang laki-laki tadi itu mendatangi Nabi, wahwa dan Nabi itu yusolli dalam keadaan sedang sholat. Fa'aroda maka hendak ya, ingin seorang laki-laki tersebut apa ayat miyahu mau melempar Nabi bil hajari dengan batu. Fa'akmiyah maka ya, maka umyun membutakan Allah maka Allah membutakan basarahu penglihatannya, faja'ala
maka jadilah seorang tersebut yasma'u mendengar sautahu akan suaranya Nabi alaihissalam. Wala yarahu, dan orang laki-laki tadi dari Bani Mahzum tidak bisa melihat Nabi. Jadi sudah sampai dekat Nabi, Nabi sedang sholat, dia tahu. Begitu sudah dekat mau dilempar, itu tiba-tiba matanya jadi buta. Ya, nggak bisa lihat, tapi dengar suara Nabi. Tapi dia nggak bisa. Akhirnya apa? Faroja'a, maka kembali seorang dari Bani Mahzum tadi ila ashabi, kepada para teman-temannya ini, konco-konconya ini. Dia cerita falam yarahu, maka tidak melihat seorang tersebut kepada sahabatnya. Nah, dia kembali ke teman-temannya dan dia juga nggak bisa lihat teman-temannya. Nadau, maka dia memanggil teman-temannya, faqalu, maka berkata kepada sahabat, faqalu, maka berkata sahabatnya tadi, ma sona'ta, apakah yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau lakukan? Qala, seorang laki itu menjawab, ma ra'aituhu, saya tidak melihat Nabi, saya tidak melihat Muhammad, walakin sami'tu, tetapi aku mendengar sautahu, suara Nabi, wahala, dan ada penghalang antara saya baini wa bainahu, dan antara Nabi Muhammad syai'un, sesuatu, ada penghalang. Jadi dia teriak, dia pada temannya, apa yang kamu perbuat? Kata sekocok-kocoknya, saya melihat Nabi, saya tidak bisa melihat Nabi, tapi saya bisa mendengar suaranya. Kahayatil ijli. Ya, ini seperti kelakuan anak sapi. Nah, ini dia. Yang fahu, yang meniup anak sapi tersebut bidambihi, dengan ekornya. Jadi dia nggak bisa melihat, tapi kan kalau anak sapi itu dia ekornya bisa meniup. Wala inna nautu, dan jika walau dan andai kata, dan nautu mendekat minhu dari ijil, lah kali ini pasti memakan ijil kepadamu. Ini hanya perumpamaan saja. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu diceritakan, ulama auda, satu waktu menghadap, menginginkan Abu Jahal Muhammad, Nabi Muhammad SAW, layak diru, maka tidak mampu, tidak kuasa, ayyarahu, untuk melihat kepada Nabi. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat yang lain, nazalat hadhil ayatu, turunnya ayat, telah diturunkannya ayat ini, fi thaifatin min Quraisy, yaitu pada satu golongan dari kaum Quraisy. Wa dzalika, dan bermula itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ashabi, beserta sahabatnya, kan sedang jadi sina, pada sedang duduk, yauman, pada suatu hari, inda babil Ka'bati, di samping pintu Ka'bah. Faqalat, maka berkata kaum Quraisy, ta'alau, sini kemari, ana ta'alau na'khudhu, sini kemari, na'khudhu, kita tangkap nih Muhammad ma'ashabihi, dan para sahabatnya itu. Nabi Muhammad lagi di samping pintu Ka'bah, ayo sini kita tangkap dia sama sahabatnya. Wa nadhhabu, dan pergi, ya, dengan membawa, dan kita akan pergi dengan membawa Nabi Muhammad ila Jabal Qubais, ke gunung Abi Qubais. Fanaqulu, nanti kita bunuh di sana Muhammad dan Nabi Muhammad, ma'ashabi, dan para sahabatnya. Waman, dan orang yang waman, dan barang siapa la yardo, yang tidak ridho, dinuhu,
akan agamanya, nukhli maka kami akan melepaskan sabilahu jalannya, wa illa tapi jika tidak ridho fanak kulluhu, kalau dia nanti mau melepaskan atau keluar dari agamanya maka kita nggak bunuh, tapi kalau dia tetap pada mengikuti Nabi Muhammad maka fanak kulluhu kita bunuh saja, kulluhum semuanya. Ini kata siapa? Abu Jahal dan sebagainya. Layar wa qalu hadhihi musyawarati, dan setelah mereka ini musyawarah sepakat, ittafaqu bersepakat orang-orang kafir tersebut, mereka mendatangi Muhammad alaihissalam dan sahabatnya, faja'alallahu maka Allah menjadikan baina aydihim di hadapan mereka itu ada satu penghalang, ada satu tembok lah menghalang, gak bisa melihat dari depannya dari belakangnya, lam yarau gak bisa melihat Nabi Muhammad dan sahabatnya. Makanya itu kadang-kadang orang kalau lagi mau, katanya ayat ini sering dipakai kalau lagi kena razia polisi, dia baca ini ya. Kalau lagi razia apa tadi bacanya tadi apa? Surat ini apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nggak ketahuan terus, ya, karena nggak kelihatan tuh. Ada polisi nggak bakalan nangkep. Itu ceritanya ayat ini sering dipakai. Jadi orang-orang yang mau supaya ngumpet nggak ketahuan, ini supaya orang itu nggak bisa melihat. Ya, padahal ada di depannya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini contoh hadis ini ditemukan ketika Abu Jahal ingin menangkap Nabi dan ingin membunuh Nabi. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ, dan mereka ini semua kanu mustami'ina telah berkumpul di majlisin, banyak ini ya. Fi majlisin wahid, pada satu majlis kumpul wahid yang satu, minhum orang-orang kafir sudah sepakat kumpul lagi rapat buat kesepakatan bagaimana ini membunuh Nabi. Fi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an qala id ra'aitu, telah berkata sebagian dari tadi itu yang kumpul para pembesar-pembesar Quraisy, jika aku melihat Muhammad dan Nabi Muhammad, fa'altu maka saya akan berbuat kada wa kada. Pokoknya kalau saya udah main Muhammad mau begini ya. Kalau dia ya, ada macam-macam lah, saking bencinya, saking emosinya, saking ingkarnya atas kenabian Nabi dan ingin membunuh Nabi dan para sahabatnya, pokoknya udah ngomongnya macam-macam. Allah itu Muhammad dan fa'alu kaza wa kaza. Faja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qama, dan Nabi berdiri indahu di samping sebagian orang Quraisy tersebut, wa qara'a, dan Nabi membaca surat Yasin ila qaulihi ta'ala, sampai dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi fahum la yubsirun. Lafaz fahum la yubsirun wa ba'da dzalika, dan setelah itu akhadha Nabi, telah mengambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qabdatan segenggam minat turabi, dari tanah atau debu, waroma, dan Nabi lemparkan ila wujuhin, kepada wajah mereka, walihahum, dan kepada jenggot mereka, wadahaba, dan telah pergi Nabi min bainihim, di hadapan orang kafir, falam yarahu, maka tatkala mereka melihat Nabi, wahum yanfuduna, dan orang-orang kafir tersebut itu membersihkan wajahnya, at-turaba an wujuhihim, dari debu dari muka, walihim, dan jenggotnya, wa yaqul, dan mereka berkata, wallahi demi Allah, ma ra'ainahu, saya tidak melihat Nabi Muhammad,
wa ma sami'na dan saya tidak mendengar Muhammad sautahu suaranya. Nah, jadi Nabi baca surat Yasin sampai dengan fahum la yubsirun dari ayat pertama sambil memegang debu, kemudian dilemparin ke mukanya sampai kena jenggotnya, dan mereka semua tidak mengetahui, tertidur pulas, diam aja bengong, ya, sampai nggak dengar apa-apa. Padahal dia waktu itu sedang berjaga-jaga, sedang rapat, ya, sedang siap-siap untuk menangkap dan membunuh Nabi. Tapi Nabi bacain surat Yasin menurut sebagian riwayat seperti itu sambil memegang debunya dilempar ke wajahnya orang kafir Quraisy, kemudian sampai dengan janggut. Begitu Nabi lewat, debunya banyak di muka dan di jenggotnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kitabnya lihat kitabnya lihat. Fotonya depannya, maksudnya fotonya depan. Mau di WA? Hah? Mau di WA? Cari dulu. Oh. Selesai. Dirapin lagi, rapihin.